Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga semuanya sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Teman-teman sekalian, ini saya mau ngasih tahu atau sharing ya. Saya lagi ngejalanin ini gitu. Jadi saya itu kalau ngiklan kadang ya suka-suka saya gitu loh ya. Ya, tapi kalau mau aman banget tuh yang pakai rules itu menurut saya aman karena ada rules yang menjaga agar kita kalaupun boncos tuh boncosnya nggak kebablasan gitu loh. Ya kalaupun lagi bagus ya dia bagus. Itu pakai rules itu menurut saya adalah cara yang paling aman. Jadi saya kalau pakai rules itu nggak pernah boncos sih saya gitu ya. Kalau kalian saya nggak tahu sih. Oke, teman-teman sekalian. Ini saya lagi ngejajal cara ini ya, cara ini. Jadi cara ini itu cara apa namanya ya? Cara suka-suka saya gitu ya. Kalau yang ini nggak pakai rules ya, nggak pakai rules. Ini ada 10. Bang, kenapa cuma 10? Ya itu tadi, karena namanya adalah suka-suka saya. Iya, ya suka-suka saya, mau 10, mau 20 gitu ya. Tapi sebenarnya argumentasinya cuma ya kalau 10 ini dengan budget 50.000 maka sehari cuma 500 ya. Kalau sehari cuma 500 artinya kita cuma butuh 5 konsumen saja untuk menutupi biaya iklan ini. Dan saya rasa dengan 10 kampanye kemudian mendapatkan 5 konsumen dalam 24 jam harusnya sangat mungkin untuk dilakukan oleh iklan ini gitu ya. Itu menurut saya sangat mungkin. Itulah kenapa saya cuma 5. Kenapa cuma 10 campaign, yaitu 10 campaign budget 50 itu adalah agar untuk menutupi iklan itu kita cuma butuh 5 saja. Dan harapannya bisa ditiru sama teman-teman gitu loh. Jadi kalau saya buat 100 campaign nanti teman-teman mau nirunya kan jiper. Biaya iklan kita kan beda. Kalau saya kan iklannya udah banyak, teman-teman belum gitu. Gak. Maksudnya adalah biar ini gampang ditiru saja sama teman-teman. Ya kalau ini gampang ditiru sama teman-teman kan ya cuma cari 5 konsumen doang kok gitu ya. Selama ini kan cari 5 konsumen cukup mudah lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana cara mengerjakannya? Ini sebenarnya adalah 10 campaign ini sama saja isinya ya. Isinya pertama satu set iklan, saya buka ya. Satu campaign isinya satu set iklan. Dan ini saya buat satu set iklan itu yang broad sekali gitu ya, dari 37 sampai 50, bahkan ada yang saya buat dari 40 sampai 55. Nah, kemudian di dalam set iklan ini kita lihat ya dalamnya ya, biar kita nggak ada yang saya tutupin tuh. Yang saya di sini ini jangkauannya aja 25 juta tuh. Kemudian di sini Indonesia 3750 semua jenis kelamin. Tidak ada interest apapun. Ya, tidak ada interest apapun. Jadi cuma Indonesia 3750 semua jenis kelamin dan sebagainya. Sebenarnya ini bisa teman-teman kreasikan ya. Misalkan aku nggak mau Papua, maka wilayahnya di edit. Misalkan kecualikan Papua, kecualikan Nusa Tenggara, Sulawesi dan sebagainya yang kira-kira berpotensi mendatangkan return atau RTS itu dikecualikan saja ya. Kemudian usianya juga ini teman-teman bisa modifikasi gitu. Nah, kenapa saya 3750? Ini saya karena sebelumnya di akun iklan ini itu sebulan lalu itu udah ada iklannya dengan cara yang pakai rules itu. Kemudian bulan ini 3 harian yang lalu saya jajal cara ini gitu ya. Nah, kenapa saya memutuskan 37 sampai 50? Karena dari evaluasi iklan yang bulan lalu ada pembelian itu yang agak ramenya memang di atas 37 tahun sampai 50 tahun, sehingga saya berarti 37 sampai 50. Jadi sebenarnya ada dasarnya juga kenapa saya kemudian 37 sampai 50 ya. Jadi sebenarnya nggak asal-asalan juga sih. Jadi nggak mungkin ini gitu. Nah, saran saya memang kalau main gurah, daun ungu dan sebagainya itu mulai saja dari 35 lah minimal ya. Jangan dari 30 gitu. Saya usianya masih 30 belum 35. Saya 30 belum 35 itu saya nggak kepikiran untuk belum ada keluhan apa-apa kok gitu ya.
Jadi mulailah dari 37 sampai 50. Bahkan saya kalau main kemarin, kita main yang herbal untuk diabetes misalkan, itu saya mulainya dari 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Nah gitu ya, itu set iklannya. Kemudian ini penempatannya otomatis saja ya. Jadi ada yang di desktop, ada yang di ini ya. Ini saya otomatis. Nah ini juga teman-teman bisa kreasikan, misalkan ya mungkin orang itu kalau buka Facebook udah lewat handphone, jadi penempatannya manual misalkan gitu ya. Ya, tapi ini saya buat otomatis, biarin aja otomatis. Kan saya orangnya males buat iklan tuh ya gitu-gitu aja. Lalu berikutnya kita masuk ke iklan. Ketika masuk ke iklan, nih saya buka iklannya nih ya. Tuh jebret. Tuh, nggak ada yang saya iniin. Dan tapi nggak usah fake order ya, kalau ada kalian yang melakukan fake order ke saya. Insya Allah nggak berkah. Nah, karena saya tunjukin semua tuh, dari fanpage-nya, dari websitenya, gambar iklannya, semua saya tunjukin, gak ada yang tutup-tutupin. Tapi kalau kalian kurang ajar, ya insya Allah boncos atau nggak berkah lah. Kalaupun profit nggak berkah, nggak tenang hidupnya ya. Nah teman-teman, ini iklannya cuma begini doang tuh, cuma seperti inilah kira-kira. Ini gambarnya, kemudian ini sudah ada komentar sekian, dibagikan sekian. Kalau kita lihat iklan yang lain, jebret iklannya kedua sama gitu. Jadi sebenarnya ini 3 iklan adalah iklan yang sama gitu ya. Ini 3 iklan tapi iklan yang sama. Kenapa iklannya yang ini? Karena bulan lalu, sekali lagi saya bilang, di akun ini itu sudah ada iklan, 3 iklan yang berjalan selama kira-kira 1 bulanan. Dan iklan itu setelah saya evaluasi, iklan inilah yang paling winning, sehingga iklan ini yang saya pakai. Iklan yang lain itu nggak saya pakai. Sebenarnya ada 1 iklan lagi yang winning juga, tapi saya daripada ngurusin 2 iklan, adalah saya pilih salah satu saja yang paling bagus, dan saya kemudian memutuskan yang ini dari metrik yang saya baca. Jadi memutuskan iklan itu winning atau tidak, itu metriknya bagi saya cuma pembeliannya banyak atau enggak, dan CPR-nya murah atau enggak gitu. Kalau CPR-nya murah tapi pembeliannya cuma 1, sedangkan yang lain pembeliannya ada yang ratusan, ya jangan pilih yang 1 walaupun dia paling murah CPR-nya. Pilihlah yang pembeliannya misalkan ratusan tapi CPR-nya memang masih di bawah batas normal kita gitu, batas panik kita. Ya. Nah gitu, jadi 1 campaign, ya kan, 1 campaign, kemudian di dalam campaign itu cuma 1 set iklan, tadi saya sudah jelaskan. Di dalam 1 set iklan itu ada 3 iklan. Kemudian setelah jadi, saya duplikat menjadi 10 campaign. Nah 10 campaign ini, itu saya jalankan, nanti kira-kira sampai jam 7 malam atau sampai jam 8 malam, mana-mana campaign yang tidak mendapatkan lead itu saya matikan. Makanya kadang-kadang pas saya screenshot udah ada yang saya matikan secara manual. Sebenarnya bisa aja pakai rules, misalkan yang nggak dapat lead matikan jam 8 malam. Nah itu bisa pakai rules, tapi ini belum saya pasang rulesnya. Ya, kemudian ini pun sebenarnya bisa dikreasikan dengan misalkan yang sudah dapat leads naikin 5% atau 2% atau 3%. Tapi memang kenyataannya ketika kita menaikkan budget sebuah campaign yang sedang berjalan, itu biasanya reach-nya akan berubah. Nge-reach-nya berubah. Itu apalagi kalau kita naikin budgetnya itu terlalu besar, ya. Itu memang seperti itulah ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini kira-kira cuma seperti itu. Nah, apa sih dasarnya kenapa saya melakukan ini? Saya itu kalau ngiklan memang asal-asalan ya. Tapi walaupun asal-asalan, sebenarnya saya punya dasar kenapa seperti itu gitu ya. Nah, dasarnya adalah ini teman-teman. Ini adalah ilmu marketing ya. Ini adalah ilmu marketing. Ilmu marketing itu, dan ini sudah confirm dari ahli-ahli di dunia kali ya. Jadi orang itu yang pertama, orang itu tidak ada yang membeli jualan atau membeli produk kita dengan 1 kali ngelihat iklan. Oke. Nah, ini saya lagi di bawah ya, jadi suara packingnya kedengeran. Ya, suara packing itu adalah suara yang paling indah gitu. Cuan itu cuan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah dasarnya. Karena setiap orang memutuskan membeli, ya, action ini ada di urutan terakhir. Ya, ada di urutan terakhir. Jadi ketika dia pertama kali kena iklan, itu nggak mungkin dia langsung beli. Pasti dia baru merasa bahwa, oh ada iklan ini,
oh ini iklan gurah kemana-mana ya, tiap hari ada gitu ya. Jadi dia baru pada tahapan kesadaran, awareness, sadar bahwa oh ada produk ini, oh ada Hikea gitu ya. Kayak kemarin gitu, ada teman yang japri saya. Kemarin malam ada yang teman yang japri saya bilang begini, Bang ini Hikea produknya antum ya? Iya. Terus dia bilang, iklannya udah kena beberapa kali saya, keren ya katanya gitu. Ini kayaknya produknya udah lama ya, padahal launchingnya juga belum lama. Itulah awareness. Jadi orang baru sadar, menyadari bahwa ada produk ini gitu. Itu kalau baru pertama kali kena iklan itu pasti baru awareness. Nggak mungkin dia kena iklan sekali langsung beli, itu nggak mungkin. Yang kedua, setelah dia sampai pada tahapan awareness, kemudian kena iklan lagi besok-besoknya, dia akan baru kemudian ada rasa-rasa, oh kayaknya aku butuh nih herbal gurah ya kan. Aku kadang-kadang suka sesak, suka susah keluar dahaknya. Nah, dia mulai tertarik nih. Setelah mulai tertarik, kemudian yang berikutnya dia akan memutuskan dan akhirnya action. Nah, action ini bisa jadi dia melakukannya ketika sudah terpapar iklan berkali-kali, ya. Itulah kenapa akhirnya iklan saya begini gitu loh. Udah satu iklan ini saja saya jalankan ini kan dalam artian gini loh. Dalam artian ini semuanya ini 10 iklan ini berjalan ke target yang sama. Iya kan, ke target yang sama. Ya, karena memang semuanya sama, set iklannya ini ada 10 sama semua tuh. Jadi ada 30 iklan ya, sebenarnya 30 iklannya pun sama saja. Ini berjalan beriringan bareng-bareng sama-sama memapar ke orang-orang yang ada di sini nih, 37 sampai 50 tahun gitu. Nah, harapannya ya gitu, dia kena iklan sekali belum tertarik. Pas scroll ke bawah lagi, oh ada iklan ini lagi. Scroll lagi, oh ada iklan ini lagi. Akhirnya dia ngerasa bahwa iya deh kayaknya aku butuh, beli deh gitu ya. Nah, sebenarnya landasannya ini kenapa saya melakukan cara seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah hasilnya ini segini. Kalau yang kemarin kita lihat kemarin juga lumayan gitu ya, 400 ribuan, 450 ribuan dapat segini kan lumayan. Nah, kemarin ini nih lihat yang ini ya. Nah, yang ini tuh cuma habis 37 udah saya matikan, karena kemarin memang saya matikan kira-kira jam berapa? Jam 8 apa jam berapa gitu. Saya matikan karena nggak dapet konsumen. Ya. Seperti itulah kira-kira yang saya lakukan, dan ini nggak ada rulesnya, jadi nggak ada rulesnya. Tapi kalau teman-teman mau dikreasikan dengan rules boleh juga. Ya, rules apa? Misalkan rules naikin budget sekian persen, 5%, 4% atau berapa. Kalau CPR-nya sekian. Bisa juga buat rules matikan jam 8 malam kalau nggak ada leads gitu ya. Ini nanti kemudian buat rules lagi, hidupkan jam 12 malam semua campaign-nya, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan di beberapa akun ya. Silakan ditiru. Walaupun teman-teman niru, walaupun sama persis, walaupun iklan kita mungkin juga sama, tapi yakin saja bahwa rezeki kita pasti berbeda, teman-teman. Rezeki itu nggak akan tertukar gitu. Jadi kalau nanti ada yang melakukan cara ini dan kemudian nggak berhasil, jangan salahkan caranya ya. Mungkin rezeki kita saja yang nggak ada di sini gitu loh. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.